Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam kepada ibu bapa, saudara-saudari sekalian. Terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, 18 Agustus 2020, Bante akan melanjutkan ceramah yang tempo hari mengenai Maha Parinibbana Sutta. Itu adalah salah satu bagian dari Digha Nikaya. Tempo hari bagian pertama sudah Bante jelaskan. Sekarang saatnya menjelaskan yang bagian kedua. Bagian yang kedua ini durasinya adalah setelah Sang Bhagawa beserta para biku menyeberangi sungai Gangga dari Pataligama ke Kotigama sampai nanti Buddha Gautama menyeberangi sungai Hiranyawati menuju Kusinara. Jadi ini adalah bagian yang pertengahan. Nanti sekitar 2 minggu lagi Bante akan jelaskan bagian yang ketiga atau yang terakhir dari Maha Parinibbana Sutta. Ya, ketika Sang Bhagawa beserta para biku sudah sampai di Kotigama. Di Kotigama di sini Sang Bhagawa menjelaskan kepada para biku, "Oh para biku, aku dan engkau semua telah lama mengembara berputar-putar di lingkaran kelahiran dikarenakan tidak memahami kebenaran mulia tentang penderitaan. Demikian pula, aku dan engkau semua berputar-putar di lingkaran kelahiran ini dalam kurun waktu yang sangat lama karena tidak mengerti kebenaran mulia tentang sebab penderitaan. Demikian pula, aku dan engkau semua telah sangat lama mengembara di lingkaran kelahiran dikarenakan tidak memahami kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan. Dan juga aku dan engkau semua telah lama mengembara di lingkaran kelahiran dikarenakan tidak mengerti, tidak memahami kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dengan memiliki pemahaman mengenai 4 kebenaran mulia, maka nafsu penjelmaan, tanha upadana barulah dapat berakhir. Jika tidak, semua makhluk pasti akan berulang-ulang berputar-putar di lingkaran kelahiran yang tidak ada awalnya. Dan jika tidak bisa mencapai nibbana, tentu tidak ada akhirnya juga. Nah, setelah sekian lama Sang Bhagawa beserta para biku berada di Kotigama, maka Sang Bhagawa beserta para biku menuju ke daerah dekat Wesali. Nah, di daerah dekat Wesali yang namanya Desa Belua. Nah, di sanalah Buddha Gautama menjalankan wasa yang ke-45 atau bisa dikatakan wasa terakhirnya Buddha Gautama sebelum mencapai parinibbana. Nah, di desa Belua itulah Buddha Gautama mengalami sakit yang keras, saking parahnya sampai hampir meninggal dunia. Nah, juga ketika Sang Bhagawa menjalani masa wasa yang ke-45 itu, para biku diperintahkan untuk menjalani wasa di sekitaran kota Wesali. Nah, sebelum menjalani masa wasa itu ada kejadian mengenai sang pelacur Ambapali. Ambapali adalah salah satu umat penyokong. Walaupun dia seorang pelacur yang sangat terkenal di Wesali, tapi salah satu penyokong sangga. Nah, ketika waktu Buddha Gautama berdiam, ini yang sebelum
hampir memasuki masa wasa. Jadi Buddha Gautama sempat singgah ke kebun mangga milik Ambapali. Nah, ketika itu setelah Ambapali mengetahui bahwa Sang Bagawa beserta para biku singgah ke kebun mangga miliknya, dia bergegas dari kota Wesali menuju kebun mangganya. Nah, setelah sampainya Ambapali di kebun mangga, dia menghormat kepada Bagawa, bertukar sapa, lalu duduk di tempat yang sesuai. Nah, Buddha Gautama membabarkan khotbah, menasihati dan menyemangati Ambapali. Nah, setelah itu Ambapali merasa bahagia, lalu mengundang Buddha Gautama beserta para biku untuk makan siang keesokan harinya. Nah, setelah dapat persetujuan dari Sang Bagawa, Ambapali kembali ke rumahnya di kota Wesali. Nah, di dalam perjalanan Ambapali bertemu dengan para pangeran Licawi. Para pangeran Licawi juga sedang menuju ke kebun mangga milik Ambapali karena mendengar Sang Bagawa berdiam di situ. Nah, diceritakan kereta yang ditunggangi oleh Ambapali dan para pangeran Licawi ini berserempet, jadi menyerempet satu sama lain. Nah, lalu para pangeran Licawi bertanya kepada Ambapali, "Kenapa kamu berani menyerempet kereta kami?" Ambapali jawab, saya sudah berhasil mengundang Sang Bagawa beserta para biku untuk makan keesokan harinya." Pangeran Licawi bilang, "Lepaskanlah undangan itu untuk 100.000 keping kahapana." Kahapana itu mata uang kepingan emas, jadi 100.000 kepingan uang emas itu. Nah, Ambapali berkata, jangankan 100.000 keping uang emas itu, jika seluruh Wesali beserta penghasilannya diberikan kepadaku, aku tetap tidak akan menukar kesempatan untuk berdana makan kepada Sang Bagawa. Para pangeran Licawi berseru, kita telah dikalahkan oleh perempuan mangga ini, kita telah dikalahkan oleh perempuan pelacur ini. Nah, setelah kejadian itu, Ambapali kembali ke rumahnya. Para pangeran Licawi ke kebun mangga milik Ambapali yang dimana Sang Bagawa bersemayam. Nah, di situ pangeran sebelum datang ke kebun mangganya, Sang Bagawa bilang kepada para biku yang belum pernah melihat para dewa Tawatimsa, cobalah lihat para pangeran Licawi itu yang sedang menuju ke kebun mangga. Nah, pangeran Licawi itu banyak sekali yang rupawan dan mengenakan berbagai macam pakaian yang bagus dan beserta dengan pernak-perniknya. Dengan melihat para pangeran Licawi yang sangat rupawan itu, maka para biku yang sebelumnya belum pernah melihat para dewa Tawatimsa akan mendapat gambaran yang mirip. Nah, setelah para pangeran Licawi sampai di hadapan Tathagata, Sang Bagawa membabarkan khotbah dhamma, menasihatinya, memberikan semangat. Nah, lalu Sang Pangeran Licawi mengundang untuk memberikan dana makan untuk keesokan harinya, tetapi Buddha Gautama menolaknya karena sudah lebih dahulu menerima dana makanan dari Ambapali. Lalu para pangeran Licawi itu berseru lagi, "Oh, kita telah dikalahkan oleh Ambapali, kita telah dikalahkan oleh perempuan mangga itu, kita telah dikalahkan oleh perempuan pelacur itu." Nah, akhirnya pangeran Licawi kembali ke kota. Nah, sesampainya keesokan harinya, Ambapali memberikan berbagai macam makanan dan minuman, makanan lunak, makanan keras, dan berbagai persembahan kepada Sang Bagawa beserta para biku. Nah, setelah selesai, Sang Bagawa memberikan anumodana kata. Selanjutnya, Ambapali mempersembahkan kebun mangganya kepada
sangga yang dipimpin oleh Sang Bagawa. Sang Bagawa menerima persembahan kebun mangga itu. Nah, kembali lagi ke desa Belua itu. Jadi ketika masa-masa Buddha Gotama yang terakhir, yang ke-45 itu, Buddha Gotama merasakan sakit yang luar biasa. Ini sebenarnya salah satu dari hutang samsaranya Buddha Gotama. Jika ibu bapak, saudara-saudara sekalian pernah membaca salah satu bagian dari buku riwayat Agung Para Buddha, di situ ada menjelaskan ada belasan kejadian-kejadian buruk ketika Buddha Gotama masih hidup yang merupakan hutang samsaranya, hasil dari karma buruknya di kehidupan yang lampau. Salah satunya ketika Buddha Gotama menjalankan masa-masa yang ke-45 itu. Nah, di dalam sutta tidak diceritakan secara mendetail selama 3 bulan itu. Nah, setelah 3 bulan Sang Bagawa menjalankan masa wasa, diceritakan bahwa Ananda pergi menemui Sang Bagawa lalu bertanya mengenai sakit Sang Bagawa. Ananda mengungkapkan bahwa tubuhnya seperti orang pemabuk dan sangat tidak bersemangat ketika dirinya mengetahui bahwa Sang Bagawa sakit. Nah, tetapi ada hal yang menyejukkan hati Ananda, yaitu bahwa Sang Bagawa tidak akan mencapai nibbana akhir tanpa pamit kepada Sangga, tanpa melakukan pernyataan kepada Sangga. Nah, lalu Buddha Gotama berkata kepada Ananda, "Apalah yang diharapkan oleh Sangga dariku? Tidak ada ajaran rahasia. Semuanya sudah dibabarkan oleh Tathagata. Tidak ada ajaran dalam, tidak ada ajaran luar. Sang Bagawa tidak memiliki genggaman guru. Tidak ada ajaran yang disembunyikan oleh Sang Bagawa." Nah, setelah Sang Bagawa sudah menyelesaikan masa wasa yang ke-45 ini, Sang Bagawa berserta Ananda menuju kota Wesali untuk berpindah patah. Nah, ini kejadian yang ini sudah sekitar 3 bulan sebelum Buddha Gotama parinibbana. Nah, setelah selesai berpindah patah di kota Wesali, Sang Bagawa mengajak Ananda untuk menuju Cetya Capala. Nah, di Cetya Capala itu Buddha Gotama berkata kepada Ananda, "Oh Ananda, kota Wesali begitu indah, dan berbagai tempat di kota Wesali Buddha Gotama memuji keindahannya." Lalu beliau melanjutkan perkataannya, "Siapapun Brahmana atau Pertapa yang sudah mengembangkan 4 dasar kekuatan batin atau 4 idipada, menjadikannya kendaraan, menjadikannya kebiasaan, sering melatihnya, maka jikalau Pertapa atau Brahmana itu menginginkan, mereka dapat hidup sampai 1 kalpa atau akhir dari kalpa tersebut. Dan Sang Tathagata sudah menyempurnakan 4 idipada itu, 4 landasan kekuatan batin. Jikalau Tathagata menginginkan, Tathagata dapat hidup sampai 1 kalpa atau akhir dari kalpa itu." Sang Bagawa berkata demikian itu sebagai sesuatu saran halus kepada Ananda, tetapi Ananda tidak dapat menangkapnya secara jelas. Demikian pula pernyataan yang kedua kalinya dan yang ketiga kalinya demikian. Ananda tetap tidak dapat menangkap pesan singkat yang sangat halus dari Tathagata. Dalam suatu literatur Buddhis dijelaskan karena Ananda diperlihatkan
gambaran yang sangat buruk oleh Dewa Mara sehingga Ananda tidak dapat berkonsentrasi dengan apa yang Bagawa sampaikan. Jadi ibu bapak saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa ketika itu Ananda masih seorang Sotapana. Jadi Sotapana itu masih dapat merasakan ketakutan. Sotapana masih dapat merasakan kegelisahan. Nah, jadi sangat masuk akal sekali jikalau Dewa Mara menghalang-halangi kesempatan bagus itu agar Ananda tidak dapat menangkap pesan yang halus dari Sang Tathagata. Nah, setelah 3 kali Buddha Gautama berkata demikian, lalu Ananda tetap tidak dapat menangkap. Lalu Buddha berkata, Ananda, pergilah, lakukanlah apa yang menurut Anda baik. Lalu Ananda pergi menjauh dari Sang Bagawa ke pohon yang tidak terlalu jauh juga dengan Sang Bagawa. Nah, tidak lama setelah Ananda pergi menjauh dari Tathagata, Dewa Mara datang. Dewa Mara datang mendekat lalu berkata kepada Sang Bagawa, "Oh Bagawa, sudah saatnya lah Sang Bagawa mencapai parinibbana. Dulu ketika di hutan Urwela setelah pencerahan, engkau berkata bahwa tidak akan mencapai parinibbana jikalau belum memiliki para biku dan bikuni yang sudah terampil di dalam dharma, sudah sempurna mempraktikkan dharma, sudah terlatih baik di dalam konsentrasi, moralitas dan juga kebijaksanaan. Juga engkau berkata bahwa tidak akan parinibbana jikalau ajaranmu belum menyebar, belum diterima oleh banyak kalangan, belum tersebar di berbagai penjuru. Tetapi sekarang engkau sudah memiliki para biku dan bikuni yang terampil di dalam dhamma dan winaya, sudah menguasai apa yang engkau ajarkan, sudah terlatih di dalam moralitas, konsentrasi dan kebijaksanaan. Demikian pula ajaran engkau sudah menyebar ke berbagai penjuru, sudah banyak diterima oleh berbagai kalangan. Maka sudah saatnya lah Sang Bagawa mencapai parinibbana. Sudilah Sang Bagawa mencapai parinibbana. Nah, lalu Sang Bagawa berkata kepada Dewa Mara, engkau tidak perlu khawatir, Tathagata tidak akan lama lagi akan mencapai nibbana akhir. 3 bulan sejak saat ini Tathagata akan mencapai parinibbana. Setelah Buddha Gautama memutuskan 3 bulan lagi akan mencapai parinibbana, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Nah, ketika itu Ananda merasakan gempa bumi yang luar biasa besar itu. Nah, tidak lama kemudian Ananda kembali mendatangi Buddha Gautama, berdiri di satu sisi lalu bertanya mengenai gempa bumi yang tadi. Nah, sebelum Sang Bagawa memberitahukan poin yang sebenarnya bahwa beliau sudah melepaskan daya penyokong kehidupannya yang menyisakan hanya 3 bulan lagi, Sang Bagawa membabarkan nasihat-nasihat atau dhamma desana yang cukup panjang dengan maksud agar Ananda tidak terlalu sedih sebelum mendengarkan poinnya, yaitu Sang Bagawa sudah memutuskan 3 bulan lagi akan parinibbana. Nah, Buddha Gautama berkata kepada Ananda setelah khotbah yang permulaan yang tadi agar Ananda tidak terlalu sedih, menceritakan dahulu ketika di hutan Urwela setelah Tathagata mencapai pencerahan sempurna, Dewa Mara mendatangi Tathagata lalu berkata, sudilah Sang Bagawa untuk mencapai nibbana akhir. Sudilah Sang Bagawa meninggal dunia. Namun Sang Bagawa berkata yang tadi Bante sampaikan, bahwa beliau tidak akan mencapai nibbana akhir sebelum memiliki para biku, para bikuni
upasaka-upasika yang terampil di dalam Dhamma Winaya, yang menguasai moralitas, konsentrasi dan juga kebijaksanaan, juga beliau tidak akan parinibbana sebelum ajarannya tersebar luas, sebelum ajarannya sampai ke berbagai penjuru dan diterima oleh banyak kalangan. Nah, tadi Sang Bagawa berkata, tadi Ananda, belum begitu lama Dewa Mara datang di Cetya Capala ini, lalu memohon kepada Tathagata agar mencapai nibbana akhir. Lalu Tathagata memutuskan bahwa 3 bulan lagi Tathagata akan mencapai nibbana akhir. Nah, setelah Ananda mendapatkan jawaban demikian, Ananda memohon agar sudilah Sang Bagawa untuk hidup sampai 1 kalpa atau sampai akhir dari kalpa ini. Nah, tetapi Sang Bagawa menolaknya. Demikian pula permohonan yang kedua dan permohonan yang ketiga yang disampaikan oleh Ananda, tetap Tathagata menolaknya. Yang untuk yang kedua kalinya, untuk yang ketiga kalinya juga ditolak. Nah, lalu Ananda menjelaskan bahwa dia itu sudah mendengarkan berkali-kali bahwa siapapun pertapa atau brahmana yang sudah menyempurnakan 4 landasan kekuatan batin atau idipada, jikalau mereka menginginkan, mereka dapat hidup sampai 1 kalpa atau akhir dari kalpa tersebut. Dan Ananda sudah mendengarkan langsung dari mulut Sang Bagawa. Tetapi Sang Bagawa berkata, ini bukan saatnya. Sang Bagawa menjelaskan, sudah ada banyak kesempatan Tathagata memberikan saran seperti itu. Ketika yang barusan di Cetya Capala, lalu ketika di Weluwana Arama di Rajagaha, ketika di puncak Bukit Kijakuta, ketika di Aula Sarandada, ketika di puncak Bukit Isigili, dan berbagai tempat Tathagata sudah menyampaikan saran yang demikian, tetapi berkali-kali juga Ananda tidak dapat menangkapnya. Nah, jadi kesalahan terletak di diri Ananda yang tidak dapat menangkap saran dari Buddha Gautama. Nah, kembali sedikit ke penyebab gempa bumi tadi. Sang Bagawa menjelaskan ada 8 penyebab mengapa terjadinya gempa bumi. Yang satu, dikarenakan unsur yang tidak seimbang. Nah, jikalau unsur udara berkecamuk tidak seimbang, akan membuat unsur air ini jadi tidak seimbang dan berkecamuk juga. Dengan unsur air yang berkecamuk dan tidak seimbang, maka akan menggoyangkan daratan atau unsur tanah. Yang kedua, karena ada pertapa atau brahmana atau dewa yang memiliki kesaktian tinggi yang dapat menyebabkan gempa bumi. Yang ketiga, ketika bakal calon Tathagata turun dari surga Tusita ke rahim ibunya yang ada di alam manusia. Nah, yang selanjutnya, ketika Tathagata lahir dari rahim teratai ibundanya. Nah, selanjutnya penyebabnya ketika Sang Tathagata mencapai pencerahan sempurna. Yang selanjutnya, ketika Tathagata menyampaikan khotbah yang pertama kalinya. Nah, yang ketujuh, ketika Tathagata melepaskan daya penyokong kehidupannya dan menyisakan hanya 3 bulan saja. Nah, yang terakhir, ketika Tathagata mencapai nibbana akhir, parinibbana. Nah, itu adalah 8 penyebab gempa bumi yang disampaikan ke Ananda. Nah, lalu setelah yang tadi Ananda memohon kepada Tathagata untuk hidup terus, Sang Bagawa menjelaskan kepada Ananda bahwa bagaimana mungkin yang dilahirkan, yang dibentuk oleh faktor-faktor pembentuk, bagaimana mungkin kita dapat mengharapkan kekekalan daripada itu.
Nah, jadi Tathagata menjelaskan berbagai nasihat kepada Ananda agar dapat menenangkannya. Jadi agar dapat menekan kesedihan dari Ananda. Nah, lalu setelah kejadian itu, Sang Tathagata beserta Ananda pergi ke aula segitiga di Mahawana, masih dekat dengan kota Wesali. Sang Tathagata memerintahkan Ananda untuk mengumpulkan semua biku yang ada di kota Wesali, di sekitaran kota Wesali untuk ke Mahawana itu. Nah, sesampainya pada momen di mana para biku berkumpul, Sambagawa membabarkan khotbah berkenaan apapun ajaran yang Tathagata sudah babarkan tentang 4 kebenaran mulia, tentang 4 landasan kekuatan batin, tentang 5 indera spiritual, tentang 7 faktor pencerahan sempurna, tentang 8 jalan mulia berunsur, tentang 8 jalan mulia berunsur 8 itu, semuanya itu Tathagata menganjurkan agar melestarikannya demi kebahagiaan para dewa dan manusia dalam waktu yang lama. Tathagata menyatakan bahwa segala sesuatu yang terbentuk adalah tidak kekal dan tidak akan lama lagi. 3 bulan dari saat itu Tathagata akan mencapai nibbana akhir. Nah, setelah sekian lama sesuai yang dengan yang diinginkan oleh Sang Bagawa berdiam di Mahawana dekat Wesali, lalu beliau pindah ke Bandagama. Nah, di Bandagama Sang Bagawa membabarkan khotbah terperinci mengenai moralitas, mengenai konsentrasi dan juga mengenai kebijaksanaan. Konsentrasi ketika disertai dengan kebijaksanaan akan mendapatkan hasil yang besar, pahala yang besar. Nah, sekian nasihat-nasihat di Bandagama itu, lalu Sang Bagawa beserta para biku melanjutkan perjalanan ke Hatigama, Ambagama, Jambugama. Dari beberapa desa atau tempat itu, Buddha Gautama juga membabarkan khotbah terperinci mengenai sila samadhipanya. Lalu sampailah perjalanan Sang Bagawa di Boganagara. Di Boganagara, Sang Bagawa membabarkan mengenai 4 pengaruh besar kepada para biku di sana. 4 pengaruh besar di sini adalah yang pertama, jikalau ada satu biku yang berkata bahwa aku telah mendengar langsung dari mulut Tathagata, aku telah mendengarkan langsung dari kata-kata Sang Bagawa sendiri bahwa ini adalah dhamma, ini adalah winaya, maka engkau semua tidak boleh menerima dan juga tidak boleh menolak apa yang dikatakannya, melainkan harus membandingkannya dengan apa yang ada di sutta, dengan apa yang ada di winaya. Jikalau ada keselarasan dengan apa yang ada di sutta dan winaya, maka bolehlah itu diterima. Jikalau tidak selaras, maka boleh ditolak dengan anggapan bahwa itu adalah kesalahan atau kekeliruan yang dipelajari oleh biku tersebut. Yang kedua adalah jikalau ada seorang biku yang berkata di tempat ini atau di tempat itu ada komunitas biku yang terkenal dan terkemuka, dari sanalah saya mendapatkan ajaran, ini adalah dhamma, ini adalah winaya, ini atau itu adalah khotbah-khotbah dari Buddha Gautama. Nah, engkau semua tidak boleh menerima dan juga tidak boleh menolaknya, melainkan harus dibandingkan terlebih dahulu dengan yang ada di sutta dan dengan yang ada di winaya. Jikalau selaras, maka boleh diterima. Jikalau tidak selaras dengan apa yang ada di dhamma dan winaya itu, maka boleh ditolak dan dianggap itu adalah kekeliruan dari apa yang dipelajari oleh biku tersebut. Nah, yang ketiga adalah jikalau seorang biku berkata bahwa
di tempat ini atau di tempat itu ada komunitas biku yang terpelajar dan menguasai dhamma, pewaris dhamma. Dari situlah aku mendapatkan ajaran ini adalah dhamma, ini adalah winaya, ini atau itu adalah ajaran Buddha. Maka engkau semua tidak boleh menolak dan tidak boleh menerimanya, melainkan harus dibandingkan terlebih dahulu dengan apa yang ada di sutta dengan apa yang ada di winaya. Jikalau selaras boleh diterima, jikalau tidak selaras harus ditolak dan menganggap itu adalah ajaran yang keliru yang dipelajari oleh biku tersebut. Nah, yang keempat adalah jikalau seorang biku berkata bahwa aku telah mendengar dari biku yang sangat senior, yang terkemuka, yang terkenal dan terpelajar bahwa ini adalah dhamma, ini adalah winaya, ini atau itu adalah ajaran Buddha, maka engkau semua tidak boleh menerima dan tidak boleh menolaknya, melainkan harus dibandingkan terlebih dahulu, dilihat apakah sesuai dengan sutta, apakah sesuai dengan winaya. Jikalau selaras dengan yang ada di sutta dan winaya maka boleh diterima, jikalau tidak selaras boleh ditolak, dan anggaplah itu adalah ajaran yang salah dipahami atau keliru dipahami oleh biku tersebut. Nah, setelah sekian lama Sang Bagawa beserta para biku berada di Boganagara, lalu Sang Bagawa beserta para biku menuju ke Pawa. Nah, di dalam perjalanan dari Boganagara ke Pawa disertai dengan para biku lainnya dan tentu saja dengan Ananda. Tujuannya adalah ke Pawa untuk ke kebun mangga milik Cunda. Nah, di dalam literatur Buddhis atau cerita Buddhis ada banyak nama Cunda. Kalau yang di sini Cunda yang ada di Pawa. Adiknya, salah satu adik dari Sariputta juga ada yang namanya Cunda juga. Lalu tetanggaan dari Wihara Jetawana di Sawati juga ada Cunda juga, tapi itu yang Cunda penjagal babi. Jadi ada banyak nama Cunda. Nah, di cerita ini adalah Cunda yang ada di Pawa. Di daerah Pawa itu Buddha Gautama menerima dana makanan terakhirnya sebelum mencapai parinibbana. Nah, Cunda mempersembahkan makanan terakhir untuk Sang Tathagata. Ada yang menerjemahkan makanan terakhir itu adalah daging babi lunak, ada yang menerjemahkan makanan yang disukai oleh babi. Nah, pokoknya intinya itu adalah makanan terakhir Sang Tathagata. Setelah Buddha Gautama mengkonsumsi makanan yang terakhirnya, sebelum itu Sang Bagawa memberitahukan kepada Cunda bahwa apapun yang tersedia, apapun yang tersisa dari makanan yang dipersembahkan kepada Tathagata itu harus dikubur, tidak boleh diberikan ke makhluk lain, karena di alam semesta ini tidak ada manusia, brahmana atau petapa atau dewa atau brahma sekalipun yang dapat mencerna makanan yang sudah ditunjukkan kepada Sang Bagawa. Dikarenakan ketika persembahan dana makanan kepada Sang Bagawa itu ada banyak dewa yang mencampurkan nutrisi surgawi ke makanan itu. Manusia tidak dapat mencerna makanan yang sudah tercampur dengan nutrisi surgawi. Demikian pula para dewa juga tidak dapat mencernanya. Nah, jadi sisa dari makanan itu dikubur. Lalu Sang Bagawa menderita sakit diare juga. Diare yang cukup parah. Ini juga merupakan salah satu hutang samsaranya Buddha Gautama. Nah, setelah Buddha Gautama sudah singgah sekian, mungkin beberapa jam lah di Pawa, Sang Bagawa beserta para biku pergi untuk menuju ke Sungai Hiranyawati. Nah, di dalam perjalanan itu beliau berpapasan dengan Pukusa. Pukusa adalah salah satu dari murid Alara Kalama. Alara Kalama adalah bisa dikatakan petapa yang dulu sebelum Buddha Gautama mencapai parinibbana
Buddha Gautama pernah mendapatkan bimbingan meditasi samatha dari Alara Kalama itu. Nah, dalam papasan itu dengan Pukusa terpukau dengan ketenangan dari Buddha Gautama. Lalu akhirnya dia menghampiri, lalu bertegur sapa. Lalu Pukusa menceritakan tentang gurunya Alara Kalama. Suatu ketika Alara Kalama juga berada di pinggiran jalan, sedang duduk tenang beristirahat. Ketika itu Alara Kalama dilewati oleh 500 kereta kuda, sehingga sangat banyak sekali debu-debu kotoran yang menempel di pakaiannya Alara Kalama. Nah, setelah 500 kereta itu melintasi di area Alara Kalama itu, ada yang bertanya, apakah engkau pertapa melihat adanya kereta 500 kereta yang lewat? Alara Kalama jawab, dia tidak melihatnya. Apakah engkau tertidur ketika 500 kereta itu lewat? Alara Kalama bilang, dia sadar, tidak tertidur. Nah, singkat cerita, dia menceritakan sebegitu konsentrasinya di dalam samadhi mengenai kemampuan Alara Kalama itu, sampai-sampai walaupun ada 500 kereta berjalan di depannya, dia tidak menyadari karena terpusat di dalam konsentrasi samadhinya. Nah, lalu setelah Alara Kalama setelah Pukusa menceritakan mengenai kehebatan Alara Kalama itu, Buddha Gautama berkata bahwa dulu ketika Santa Tathagata berdiam di desa Atuma, ketika itu ada badai besar, hujan badai dengan petir menyambar-nyambar di desa Atuma itu. Ketika itu Sang Tathagata sedang berdiam di gubuk di desa Atuma itu. Setelah badai besar itu ada 4 ekor sapi yang mati, lalu ada 2 petani yang tersambar petir. Nah, setelah hujan badai besar itu, Sang Tathagata keluar dari gubuknya lalu melihat ke sekitaran tempat tinggalnya itu. Lalu para penulisnya bertanya, pertapa, apakah engkau menyaksikan petir yang sambar menyambar tadi? Sang Bagawa bilang dia tidak mendengarnya. Apakah engkau tertidur ketika hujan besar tadi? Sang Bagawa berkata dia tidak tidur. Singkat cerita akhirnya Tathagata menjelaskan bahwa itu dikarenakan Sang Bagawa ketika hujan badai besar, ketika kilat menyambar-nyambar itu, beliau berada di dalam keterpusatan konsentrasi di dalam samadhinya, maka suara-suara itu tidak dapat mengganggu konsentrasinya. Nah, lalu Pukusa setelah menyaksikan 2 cerita itu, satu yang dia ceritakan, satu lagi dari Sang Bagawa, dia merasa mengapresiasi atau merasa senang dengan pengalaman yang diceritakan oleh Tathagata. Lalu singkat cerita, beliau mendanakan jubah, 2 set jubah yang awalnya didanakan dua-duanya untuk Sang Bagawa, tetapi Sang Bagawa memberikan 1 set lagi untuk Ananda. Nah, setelah sudah berpapasan dengan Pukusa itu, Ananda membantu memakaikan jubah Sang Tathagata. Nah, ketika Ananda membantu memakaikan jubah, Ananda melihat kulit Tathagata sungguh seperti kuning keemasan, sangat berkilau sekali, tidak seperti biasanya. Lalu Sang Bagawa menjelaskan bahwa ada dua kejadian atau saat di mana kulit Sang Tathagata begitu sangat berkilaunya. Yang pertama adalah malam ketika Sang Tathagata akan mencapai pencerahan sempurna di bawah pohon Bodhi. Dan yang kedua adalah ketika Tathagata akan mencapai Nibbana akhir.
Dan Sang Bagawa memberitahukan kepada Ananda, malam ini juga di jaga ketiga malam ini di antara dua pohon sala di Kusinara, tempat milik para pangeran Mala, Sang Tathagata akan mencapai nibbana akhir. Nah, sebelum menyeberangi sungai Hiranyawati itu, Tathagata sempat menuju ke sungai. Di sungai itu, tapi bukan sungai yang Hiranyawati. Di sungai Kakuta, Sang Bagawa mandi untuk yang terakhir kalinya. Nah, setelah Tathagata selesai mandi di sungai Kakuta itu, Sang Bagawa memberitahukan kepada Ananda bahwa jikalau Cunda yang tadi siang itu menyesali bahwa oh betapa sialnya aku, Sang Bagawa mencapai nibbana akhir setelah menerima dana makanan dari saya, maka Ananda, engkau harus menyenangkan hati Cunda dengan berkata bahwa ada dua kesempatan dana makanan yang jasanya paling besar selama Tathagata masih hidup. Yang pertama adalah ketika Sujata mendanakan nasi susugana di hari sebelum yang nantinya malamnya Tathagata akan mencapai pencerahan sempurna. Yang kedua adalah makanan terakhir yang dipersembahkan ke Tathagata sebelum mencapai nibbana akhir. Nah, itu adalah dua kesempatan dana makanan yang paling spesial kepada Tathagata. Nah, dengan cara itulah Ananda diperintahkan untuk menasihati Cunda agar janganlah bersedih. Nah, lalu bagian kedua ini berakhir setelah Sang Bagawa beserta para biku menyeberangi sungai Hiranyawati untuk menuju ke hutan sal milik para pangeran Mala di Kusinara. Nah, inilah adalah akhir dari bagian yang kedua dari Mahaparinibbana Sutta. Nah, lalu ada hal-hal yang Bante mau jelaskan. Nah, yang pertama adalah dalam banyak kesempatan di dalam kehidupan Sang Bagawa, juga para siswa arahat, para siswa anagaminya Sang Bagawa itu mereka sering memasuki Nirodha Samapati, atau mereka sering berdiam di dalam samadhi. Nah, itu dikarenakan para arahat atau para anagami mereka memiliki nibinda terhadap nama rupa yang bagi mereka itu sangat jelas sekali tercengkram oleh anicca dukkha anatta. Ketika mereka itu berada di dalam Nirodha Samapati atau pencapaian samadhinya, maka mereka itu lebih nyaman ketimbang berada di kondisi di luar Nirodha Samapati atau di luar kondisi samadhinya. Nah, tetapi khusus untuk Nirodha Samapati itu adalah pencapaian yang hanya seorang anagami dan arhat yang bisa menikmatinya. Yang bisa menikmati kedamaian Nirodha Samapati itu hanya anagami dan arhat. Bahkan Sotapanna, Sakadagami tidak dapat tinggal atau berdiam di dalam pencapaian Nirodha Samapati itu, apalagi Putujana, mustahil. Nah, lalu yang kedua adalah mengenai diare yang sangat akut yang dialami oleh Buddha Gotama setelah menerima dana makanan terakhir dari Cunda. Nah, dulu salah satu kehidupan lampau dari Buddha Gotama, beliau pernah lahir jadi seorang dokter. Nah, ketika ada suatu kejadian menerima pasien orang kaya, karena kaya tetapi pelit atau kikir, setelah Bodhisatta mengobatinya, orang kikir itu tidak mau membayar jasa dokter. Nah, dikarenakan kepelit atau kekikiran pasiennya itu, maka Bodhisatta pada saat itu meresepkan obat yang salah yang menyebabkan pasiennya itu sakit. Nah, dikarenakan itulah salah satu hutang samsaranya Buddha Gotama yang menyebabkan Buddha Gotama mengalami diare yang akut setelah menerima dana makanan terakhirnya.
Nah, lalu di dalam bagian yang kedua Mahaparinibbana Sutta inilah, di durasi inilah Sariputta dan Moggallana mencapai parinibbana. Jadi sudah merupakan suatu tradisi dari semua zaman sama Sang Buddha, Mahasawaka, Aga Sawaka yang di sebelah kanan dan kirinya Tathagata pasti meninggalnya, pasti parinibbananya sebelum Sang Bhagawa sendiri. Jadi yang pertama kali mencapai parinibbana adalah Sariputta. Sariputta mencapai parinibbana itu di desa Nalaka. Desa Nalaka itu adalah desa kelahirannya Sariputta. Nah, Sariputta memutuskan untuk parinibbana di desa Nalaka itu dikarenakan ingat dengan ibunya. Ibunya Rupasari. Dia walaupun memiliki 7 anak yang kesemuanya itu arahat, tetapi pada saat itu Rupasari ibunda Sariputta masih berpandangan salah. Nah, saat-saat terakhirnya Sariputta, di malam terakhirnya itu sebelum parinibbana, Sariputta didatangi oleh 4 raja dewa, lalu didatangi juga oleh Dewa Saka, lalu didatangi juga oleh Mahabrahma. Nah, singkat cerita, ibunya ini dia kaget kenapa di 3 kejadian itu, kenapa kuti yang didiami oleh Sariputta itu sangat berkilauan. Tentu saja yang cahaya dari 4 raja dewa itu lebih rendah, cahaya Dewa Saka lebih cemerlang, dan yang kunjungan yang ketiga oleh Mahabrahma itu cahaya dari Mahabrahma jauh lebih cemerlang lagi daripada cahaya dari Dewa Saka. Nah, ibunda Sariputta itu heran dengan 3 kejadian itu, lalu di tengah malam menghampiri Sariputta anaknya, siapa yang berkunjung itu. Dan Sariputta singkat cerita menjelaskan, yang pertama itu adalah 4 raja dewa, yang kedua adalah Dewa Saka, yang ketiga adalah Mahabrahma mengunjungi beliau untuk terakhir kalinya. Nah, ibunda Sariputta itu heran, apakah anakku itu lebih mulia daripada mereka? Apakah lebih mulia dari 4 raja dewa? Apakah lebih mulia dari Dewa Saka? Apakah lebih mulia dari Mahabrahma yang dipuja-puja oleh diri dia sendiri? Nah, lalu Sariputta menjelaskan, dia tidak langsung berkata bahwa dia tidak menceritakan kualitas diri dia yang sebenarnya, tetapi dia mengagung-agungkan Tathagata, Buddha Gautama, bahwa ya yang sesuai dengan yang ada di Buddha Nusati. Nah, dari situlah ibunda Sariputta seperti tergugah. Lalu singkat cerita Sariputta menjelaskan ya khotbah-khotbah lah yang mudah dipahami oleh ibunya. Singkat cerita ibunya itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna sebelum Sariputta meninggal dunia. Nah, sebelum Sariputta mencapai parinibbana, dia itu sudah mempersilahkan ibunya untuk keluar. Jadi Sariputta mencapai parinibbana di desa Nalaka, desa kelahiran, dan sempat menyelamatkan ibu kandungnya. Nah, setelah itu baru Moggallana. Tidak lama berselang Moggallana juga mencapai parinibbana. Moggallana tidak dia ada kejadian tragis lah. Menjelang parinibbananya Moggallana, ada banyak sekali para guru, kalau di dalam literatur Buddhis disebutnya para guru berpandangan salah, seperti Niganta, Ramaputta, pokoknya ada banyak lah yang di luar Buddhis pada saat itu. Nah, mereka itu menganggap bahwa dengan adanya Moggallana inilah ajaran mereka itu redup. Dengan adanya Moggallana itu, mereka itu kekurangan pengikut, kekurangan persembahan. Karena Moggallana sering sekali pergi ke alam dewa, sering sekali pergi ke alam neraka untuk menanyakan perbuatan apa yang makhluk-makhluk di sana itu lakukan sehingga mereka ada di surga, ada di neraka. Lalu setelah Moggallana kembali ke alam manusia, diceritakan kembali apa yang sudah didengar dari makhluk di neraka dan makhluk di surga. Nah, para guru berpandangan salah itu mereka bersekongkol membayar pembunuh bayaran yang namanya Gutaka untuk membunuh Moggallana. Nah, tentu saja Moggallana memiliki kesaktian yang luar biasa, nomor 2 setelah Sang Tathagata.
Kesempatan satu gagal karena Moggallana berhasil meloloskan diri. Kesempatan kedua, ketiga, empat, lima, enam, semuanya gagal karena Moggallana menggunakan kesaktiannya untuk menghindar. Nah, tetapi percobaan pembunuhan untuk ketujuh kalinya, ketika Moggallana hendak ingin menggunakan abinyanya atau kesaktiannya, dia gagal menggunakan abinyanya karena ada salah satu karma buruk dari kehidupan lampau yang melemahkan kesaktiannya itu. Jadi di salah satu kehidupan lampau yang sudah sangat lama sekali, beliau pernah dengan sengaja melakukan percobaan pembunuhan kepada ibu dan ayahnya. Walaupun setelah dia digebukin, pokoknya dipukul, pokoknya ibu dan ayah kandungnya itu dijadikan pokoknya babak belur lah, hampir meninggal. Sebelum meninggalnya beliau sudah tersadar. Nah, tetapi walaupun tidak sampai meninggal, udah sangat berat sekali karma buruk yang dilakukannya itu. Nah, karma buruk itulah yang menyebabkan Moggallana tidak dapat menggunakan kesaktiannya ketika kejadian percobaan yang ketujuh kalinya oleh pembunuh bayaran. Nah, akhirnya tubuh Moggallana dicincang-cincang, pokoknya sampai berkeping-keping gitu. Nah, tetapi setelah ditinggalkan jasad, bukan jasad sih sebenarnya, masih hidup Moggallana, ditinggalkan oleh pembunuh bayaran itu, karena kesadarannya belum terputus, Moggallana menggunakan kesaktiannya, dia menyambungkan tubuh, bagian-bagian tubuhnya sudah terurai, sudah terpotong-potong, disambungnya kembali dengan kesaktiannya, lalu harus berpamitan dulu kepada Sang Bagawa. Biasanya Agasawaka harus berpamitan dulu kepada Sang Bagawa, baru mereka mencapai parinibbana. Sebelum Moggallana mencapai parinibbana, Moggallana sempat membabarkan banyak khotbah lah, dan juga mempertunjukkan berbagai macam kesaktian. Nah, bedanya Moggallana parinibbananya di hadapan Buddha Gautama, tetapi Sariputta parinibbananya di kampungnya sendiri di desa Nalaka. Nah, itu saja yang dapat Bante sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Jika ada kesalahan kata-kata ataupun bahkan materinya ada yang salah, Bante mohon maaf karena Bante masih dalam proses belajar. Akhir kata, terima salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya.